Ini buat seminggu. Ibu mertua melempar uang 50.000 ke wajahku. Aku langsung tersentak yang sedang menyusui anak. Ya, Bu, jawabku sambil memungut uang itu. Terpaksa, aku sangat butuh. Makanya cari kerja sana. Ia melotot seolah aku benalu di kehidupannya. Padahal aku menantunya. Aku sedang menyusui, Bu. Lirihku. Jangan jadikan menyusui alasan. Kamu kira aku tak pernah kerja dan tak punya anak? Jika aku kerja, gimana dengan anakku? Bu, alah, bilang aja kamu malas dan hanya bisa mengadahkan tangan. Sudah untung kalian kutampung gratis di rumah ini. Seminggu pun kuberi uang cuma-cuma. Kalau bukan istri Bayu, sudah kusir. Menghela napas besar berulang kali. Aku berusaha tak mengeluarkan air mata. Jika hati terlalu sakit, untuk menangis pun rasanya tak sanggup. Kugenggam uang itu seiring menahan rasa sakit hati yang setiap hari terpendam. Ini seperti uang gajiku seminggu karena melakukan semua pekerjaan rumah. Secara kasarnya, menantu sekaligus pembantu. Tak ada pilihan karena Mas Bayu sudah di PHK semenjak kaki kirinya diamputasi karena kecelakaan. Sabar, Rin. Ibu memang seperti itu, tapi sebenarnya hatinya baik. Ucap Mas Bayu melihat semua ini. Mas, aku ingin mengatakan tak sanggup, rasanya tak tega. Mas Bayu tak mampu berbuat banyak. Apa yang bisa dikerjakannya? Berdiri saja dengan satu kaki yang dibantu tongkat untuk berjalan. Maafkan Mas, Rin. Mas janji akan terus cari kerja. Ya, Mas. Jawabku pilu. Kerja apa, Mas? Untuk diri sendiri saja kamu tak mampu. Apalagi menafkahiku, batinku. Dulu, saat Mas Bayu kerja, kami disanjung. Aku pun tak masalah jika gaji Mas Bayu juga dijatah untuk ibu dan adiknya setiap bulan. Aku tahu itu juga kewajibannya. Lagian tak perlu dipermasalahkan karena kewajibannya sebagai suami sudah dipenuhi. Dan warung sembako ibu yang ada depan rumah pun juga modal dari suamiku. Rina, aku titip Zilan ya, antar aku kasih 20.000. Mak Inur menyodorkan bayinya yang masih di bedung. Ia istri Mas Jaka, kakak dari Mas Bayu. Karena ia banyak menanggung biaya dapur, maka ia menantu disanjung. Ya, Mbak, jawabku. Tentu aku tak bisa menolak. Uang 20.000 itu sangat besar bagiku saat ini. Mau kemana, Nur? Tanya ibu. Mau ke renuyan SMA? Bu, lumayan dapat jatah jadi panitia. Lagian nanti aku bisa bawa pulang makanan sisa acara. Lumayanlah, Bu. Itu baru mantu pintar, gak seperti itu tuh. Ibu menunjukku dengan meruncingkan bibirnya ke arahku. Sudah biasa dibandingkan, tapi tetap saja bikin sesak. Bu, aku minta jajan dong. Tiba-tiba Stella keluar dari kamar. Lalu mengadahkan tangan ke ibu mertua. Baru kemarin dikasih 100, kok minta lagi? Tanggapan ibu. Kan udah habis beli kode internet. Bu, minta setengahnya aja ya. Ucap Stella manja. Lalu ibu mengeluarkan dompet. Nih, uang 50.000 diberikan ke Stella. Ibu sepertinya banyak uang. Aku butuh uang buat buka nomor rekening bank. Karena cerbung yang aku diposting di 2 aplikasi prabayar sudah menghasilkan sekitar 19 juta rupiah. Hanya saja, pembayaran harus melalui rekening. Bu, aku bisa pinjam uang 200.000 buat modal jualan online. Bicara jujur sepertinya tak perlu. Paling mereka akan menghinaku lagi. Mau jualan apa? Paling gak laris, kamu tuh cuma tamat SMP, cocoknya jadi babu. Beda sama Stella yang sedang kuliah S1, kakak. Ia memperbandingkan pendidikan putrinya dengan pendidikanku. Dan mereka berdua tertawa mencemooh seolah aku tak bisa apa-apa. Iya, Mbak. Bagusan nyuci baju aja karena udah numpuk. Entengnya Stella memerintahku. Mas Bayu langsung menggeleng pelan menanggapi seolah tak setuju dengan sikapku meminjam uang ke ibunya. Aku pun tak cerita kenapa mau pinjam uang. Sengaja kurahasiakan agar bisa mengumpulkan uang buat usaha buka warung dan cari kontrakan. Cita-citaku dari dulu ingin punya rumah makan Padang. Modalnya besar dan saat ini belum sanggup menggapainya. Tapi aku yakin suatu saat pasti bisa. Tuhan, kenapa aku baru menyadari sikap buruk mereka setelah Mas Bayu di PHK? Sekarang kondisiku pun sedang menyusui anak. Tak punya kerjaan dan setiap hari mendengar ocehan mertua dan ipar.
Sebenarnya aku menantu atau pembantu mereka. Hanya ponselku ini tempat curhat. Ibarat diary yang ku ketik di aplikasi catatan KP. Ini ponselku dan sudah hampir setahun ku miliki. Apakah tamat SMP seperti orang tak berpendidikan? Bukan aku tak mau sekolah, tapi kondisinya orang tua tak mampu membiayai. Dan akhirnya, aku kerja di rumah makan Padang. Awalnya hanya sebagai tukang cuci piring, terakhir sebelum mengundurkan diri karena menikah, jadi tukang masak. Dari sanalah pertemuanku dengan Mas Bayu. Dia sering makan siang di tempatku bekerja. Jangan banyak berharap, sudah sana lanjutkan nyuci. Biar Raka dan Zilan ku jaga di kamar. Nanti kalau menangis akan kupanggil. Ujar Mas Bayu pelan. Ya, Mas. Aku harus cari pinjaman ke yang lain. 2 hari berlalu. Rina? Rina? Tiba-tiba ibu mertua memanggil. Seperti biasa, jam segini aku harus masak makan malam. Tuh ibu nyuruh masak, Mbak. Ucap Stella. Mas, tolong jagain Raka. Aku mau masak. Aduh, Rin. Aku juga mau nyuci motor Mas Jaka. Lumayan dapat upahnya daripada dibawa ke tempat cucian. Tolak Mas Bayu. Oh, ya, Mas. Ku gendong anakku ke dapur. Di sana, ibu sedang mengeluarkan sayuran dari kantong kresek. Lama amat, kerongkonganku sakit teriak-teriak. Cepat masak. Goreng ayam itu dan bikin sambal terasi. Ibu mertua terlihat kesal. Sebenarnya ini sudah biasa aku terima, tapi tetap saja hati ini sakit saat ucapan itu dilontarkan dengan nada tak enak di telinga. Ya, Bu, jawabku pelan. Lalu meletakkan Raka di lantai dapur dan diberi kerupuk agar ia tak kemana-mana. Raka sedang lincahnya karena baru 1 bulan ini bisa berjalan. Kamu tuh beruntung tinggal di sini. Tak keluarin uang banyak buat biaya makan. Listrik dan air tak perlu mikir. Ujar ibu mertua sambil mencuci tangan. Ya, Bu. Jawabku, lagi menahan. Mana uang dapurmu? Ibu mengadahkan tangan. Ini, Bu. Kusodorkan uang 50.000 padanya. Itu uang yang ia berikan 2 hari yang lewat. 1 hari aku dijatah uang 1.500 rupiah. 1 minggu total 10.500 rupiah. Kata ibu mertua, aku tak perlu mikirkan tentang makan lagi karena ia yang bantu. Uang 50.000 yang diberinya, kuberikan lagi. Biasanya, 10.500 rupiah itulah kugunakan untuk membeli kuota internet. Karena dapat uang 20.000 dari Mbak Kinur. Uang 50.000 itu masih utuh kupegang. Ini kusisakan seperti biasa. Ibu menyodorkan uang 10.500 rupiah padaku. Lalu ia berlalu keluar membiarkan aku memasak sendiri. Keadaan ini sudah biasa kualami. Ibarat pembantu, semuanya aku yang kerjakan. Mau pergi dari sini, aku tak punya tempat tujuan selain rumah orang tua. Tak mungkin aku pulang karena kondisi ibu bapak juga serba kekurangan. Seharusnya aku yang membantu mereka. Tapi itu hanya dulu. Setiap malam aku curhat ke seorang penulis. Memberanikan messenger dan alhamdulillah tanggapannya baik dan ramah. Sebenarnya, aku tertarik membaca cerbungnya yang tak jauh dari kondisi rumah tanggaku. Jujur, aku merasa tercerahkan. Dan rasa kasihannya menyuruhku mencoba menulis cerbung. Awalnya, aku tak percaya diri. Mana mungkin tamat SMP seperti aku bisa menulis seperti author top yang sukses di beberapa aplikasi baca novel. Hasilnya, 1 minggu aku belajar menulis darinya secara diam-diam, dan sekarang ku beranikan menposting di 2 aplikasi prabayar. Alhamdulillah, aku sudah punya pendapatan kurang lebih 23 juta rupiah. Hanya saja uang itu besok atau lusa baru ku terima. Rina? Rina? Astagfirullahaladzim. Aku mengucap saat mendengar ibu mertua berteriak memanggil. Rina? Sini cepat. Ya Tuhan, aku melakukan kesalahan apa? Kali ini teriakan Mas Bayu memanggil. Dari nadanya terdengar sangat marah. Ya, Mas. Sautku sambil mematikan kompor. Cepat sini. Ibu mertua seperti tak sabar ingin memarahiku. Ya Tuhan, ada apa ini? Iya, Bu. Jawabku sambil menggendong Raka. Jantungku berdegup tak enak. Ini bukan karena aku merasa bersalah. Tapi suara ibu dan suamiku terdengar lantang. Ya, Bu. Jawabku sudah berdiri di depan mereka. Mereka yang kumaksud ada Mak Inur, Mas Jaka,
Stella, ibu mertua dan suamiku. Tapi kok ada Mbak Leha? Jangan-jangan. Sudah untung kamu kutampung di rumah ini. Tugas ibu mertua. Sadar diri dong, cacat dan hanya bisa mengadahkan tangan. Timpal Mas Jaka. Ya paling kalau mau mengadahkan tangan di lampu merah, pasti dapat uang. Stella berucap tak menghargai kakaknya. Padahal ia bisa tamat di 3 adalah biaya dari Mas Bayu. Sini. Mas Bayu tiba-tiba marah. Raka dalam gendongan langsung menangis. Apa salahku, Mas? Lirihku. Mas Bayu terlihat sangat marah. Berani kamu pinjam uang? Bayar pakai apa? Lihat kondisiku. Mas Bayu berucap lantang. Aku tahu ia merasa terhina dengan ucapan ibu dan saudaranya. Sabar, Bayu. Lagian ini urusanku dengan Rina. Jangan gitu dong, kasihan istrimu sudah kurus kok dimarahi. Terlihat Mbak Leha menatap prihatin. Biar aja, Leha. Toh ya salah kok. Tak punya uang sok minjam. Tukas Mak Inur. Hei, kamu tuh punya utang nggak sih? Beraninya minjam uang ke Leha. Bisa bayar nggak? Ibu melotot sambil mencubit lenganku. Sakit, tapi hatiku lebih sakit. Mana bisa? Bu, lah kerjanya hanya mengadahkan tangan aja. Lagian Mas Bayu bisa apa? Timpal Stella yang membuat diriku semakin terpojok. Ya, aku minjam uang 200.000 ke Mbak Leha buat buka nomor rekening. Gunanya untuk transfer hasil dari menulis. Itulah kenapa aku berani meminjam uang. Namun, uang itu lupa aku tarik fiat karena kondisi Raka rewel saat berada di ban. Lagian aku takut dimarahi ibu jika belum kunjung pulang. Itulah kenapa hari ini Mbak Leha datang menagih hutang. Aku hanya terdiam. Raka rewel dan segera ku susui sambil berdiri. Lagi, tak ada air mata yang tumpah. Mungkin aku sudah kebal. Kenapa diam aja? Jangan kamu kira aku yang akan membayar hutangmu. Sepersen pun aku tak sudi. Ucapan lantang ibu mertua seolah aku ini bukan menantunya. Amarah mereka aku terima dalam diam. Sambil berkata di hati, sebentar lagi apakah kalian akan meremehkan aku? Tamat SMP saja, bukan berarti aku bodoh. Mbak Leha, maaf ya, uangnya besok atau 3 hari lagi ku ganti. Aku janji akan melebihkan 100.000 karena telat bayar. Kataku yakin. Apa? Hei, mau bayar pakai apa? Kamu sedang mimpi punya uang banyak? Mungkin dapat warisan dari orang tuanya kali. Bu, tapi bohong. Hah? Ucapan Stella disambut yang lain tertawa menghina. Kecuali suamiku yang hanya terpana. Entah apa yang ia pikirkan. Aku tahu ia tak terima jika aku dihina. Hanya saja ia tak bisa melawan. Hinaan dari keluarga suami.